Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari kisah Lisa dan Risa. Cerita ini saya ambil dari akun Facebook yang bernama Wesanggeni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Wesanggeni karena memperbolehkan saya untuk mengupload konten ini ke YouTube saya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan jangan lupa komennya. Singkatnya, kakek Risa pun sudah datang ke rumah. Waktu itu sudah pukul 3 sore. Saya pun sudah di rumah karena memang pekerjaan hari itu tidak seberapa banyak. Lagi santai di rumah, HP saya pun tiba-tiba berdering. "Halo Yang," sapa Lisa. "Iya, halo." "Kamu di mana?" tanya Lisa. "Di rumah," jawab saya. "Kakek sudah datang, pengen ketemu kamu," ucap Lisa. "Sekalian habis maghrib saja saya ke sana." "Bener ya Yang?" jawab Lisa. "Iya," jawab saya singkat. Singkat cerita, hari sudah menunjukkan pukul 7 malam. Bergegas saya mengeluarkan motor dan berangkat ke rumah Lisa. Sampainya di rumah Lisa, saya lihat sudah ramai orang. Beberapa ada yang saya kenal, karena paman-pamannya Lisa. "Assalamualaikum," ucap saya. "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang ada di rumah Lisa. Hampir bersamaan. Saya pun lantas masuk. "Ini pasti Arok ya?" tanya kakek Lisa. "Iya," jawab saya sambil menjabat tangan kakek dan menciumnya. "Bagus sekali auranya," ucap kakek. Saya pun hanya tersenyum karena tidak tahu apa yang dimaksud kakek. "Sudah lama pacaran sama Lisa?" tanya kakek. "Iya, sudah lumayan kek," jawab saya. "Jo," kakek memanggil ayah Lisa. "Iya pak, ada apa?" jawab ayah Lisa. "Ini sudah bagus," ucap kakek kepada ayah Lisa. "Seperti yang saya ceritakan pak," jawab ayah Lisa. Saya pun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. "Arok, kapan kamu mau melamar Lisa?" tanya kakek. Sontak saya pun kaget dengan pertanyaan itu. Ini saya masih kumpul-kumpul buat biaya kek," jawab saya. "Ya, kalau kamu memang serius sama Lisa, begini saja. Biar keluarga kami yang menanggung semua biayanya. Kamu tidak usah memikirkan soal biaya." Sontak saja, saya merasa tersinggung akan pernyataan itu. Lisa pun seketika melihat saya dengan tatapan kaget, karena Lisa tahu betul karakter dan sifat saya. "Terima kasih kek, tapi saya mau berusaha dulu biar tidak merepotkan," jawab saya. "Tidak apa-apa. Sudah, kamu jangan khawatir. Kami tahu kondisi kamu." Saya pun makin tidak nyaman dengan pernyataan kakek. "Sudahlah kek, Mas Arok kan lagi mau berusaha. Beri kesempatan Mas Arok menunjukkan," saut Lisa. Karena Lisa tahu betul sifat saya. Maaf Arok. Bukan maksud kami meremehkan atau merendahkan kamu. Kami hanya ingin Lisa cepat menikah," ucap kakek. "Iya kek," jawab saya singkat. Setelah itu kami pun ngobrol-ngobrol ringan sambil bercerita. Lisa pun sekali memandangi saya.
karena dia paham apa yang sebenarnya saya rasakan. Singkatnya sudah jam 9 malam. Saya pun pamit pulang. "Maaf kek, saya pamit pulang dulu," ucap saya. "Kok buru-buru, Rok?" tanya kakek. "Iya kek, ada urusan dikit." "Ya sudah kalau gitu, hati-hati." Saya pun beranjak dan bergegas pulang. Lisa pun mengantar sampai gerbang. Selama Lisa mengantar saya ke depan gerbang, tidak ada sepatah kata pun dari kami berdua. Lisa tahu benar kalau saya lagi malas bicara. Setelah di depan gerbang, saya pun langsung menghidupkan motor. "Yang," panggil Lisa sebelum saya jalan. "Sudahlah," jawab saya singkat. Lisa pun tidak menjawab lagi karena dia sudah paham. Singkatnya, saya pun jalan pulang. Sial bener, saya diremehkan sama kakeknya Lisa, ucap saya dalam hati. Singkatnya, saya pun sampai di rumah. Langsung saya masukkan motor. Berencana langsung mau tidur, mengurangi emosi. Baru saja saya membuka pintu kamar. Lagi-lagi, kamar saya sudah tertata dengan rapi dan wangi. Saya pun tidak seberapa menghiraukan karena saya pikir itu ibu. Baru saja mau tidur, terdengar lagi suara. "Mas Arok." Suaranya lirih, tapi jelas. Saya biarkan saja. "Mas Arok," panggilnya kembali. Saya pun penasaran dengan suara itu. Saya dengarkan suara itu berasal dari luar kamar saya. Saya pun bergegas keluar. Saya lihat Lisa ada di depan rumah. "Lisa, ngapain kamu kesini malam-malam?" tanya saya. "Maafkan kata-kata kakek ya," ucap Lisa. "Iya, ya sudah, tunggu di sini. Saya mau keluarin motor dulu buat nganterin kamu," ucap saya. Bergegas saya pun masuk rumah lalu mengeluarkan motor. Setelah saya mengeluarkan motor, saya lihat Lisa pun sudah tidak ada. Saya cari-cari ke samping rumah, di depan rumah, tetap tidak ada. Saya pun langsung mengambil HP untuk menelepon Lisa. "Halo?" "Iya, halo Yang. Tumben nelpon duluan. Ada apa?" tanya Lisa. "Kamu di mana?" tanya saya. "Di rumah," jawab Lisa. "Kok pulang tidak pamitan?" tanya saya. "Lah, pulang kemana?" "Pamitan sama siapa?" tanya Lisa bingung. "Lah, bukannya kamu barusan ke rumah saya?" tanya saya. "Kamu tuh ngaco Yang, dari tadi saya di rumah. Kalau kangen bilang aja, jangan banyak alasan," ucap Lisa. Langsung saja saya pastikan telepon saya. Saya pun memasukkan motor. Setelah itu saya kembali lagi ke kamar. Jika Lisa dari tadi di rumah, lantas siapa yang datang ke sini? Saya pun tiduran di kamar sambil terus memikirkan siapa yang datang ke rumah saya. Kalau bukan Lisa. Sampai saya pun tertidur. Di dalam tidur saya pun bermimpi saya bertunangan dengan Lisa. Dengan acara adat Jawa, dengan semua persiapannya. Hanya saja, saya bertunangan bukan hanya dengan satu Lisa, melainkan dua Lisa. Saya pun keheranan. Mengapa Lisa ada dua? "Ini tanggung jawab kamu," ucap kakek Lisa. Saya pun tak menjawabnya. Saya pun terbangun setelah mendengar azan subuh. HP pun berdering, ada panggilan masuk. Ternyata Lisa. "Halo Yang?" "Iya," jawab saya singkat.
sholat subuh dulu, perintah Lisa. Iya, jawab saya. Saya pun mengakhiri obrolan. Saya berniat nanti malam menemui Lisa untuk bercerita atau bertanya dengan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Saya pun beraktivitas seperti biasa. Siang pun tiba. Ketika saya sedang istirahat, selepas makan siang, kakek Lisa dan Pak Jo pun datang menghampiri saya. Lagi istirahat, Rok, sapa kakek Lisa mengagetkan saya. Oh iya kek, jawab saya. Boleh kakek duduk? Tanya kakek. Oh, silakan kek, jawab saya. Kakek pun lantas duduk di samping saya. Gimana perkembangan ikan-ikannya, Rok? Tanya kakek. Alhamdulillah semua sesuai harapan, kek. Kakek kesini sama siapa? Tanya saya balik. Tadi diantar ayahmu, jawab kakek. Ayah saya? Tanya saya bingung. Iya, ayahmu si Jo, jawab kakek. Sejak kapan Pak Jo sudah resmi jadi ayah saya? Ucap saya dalam hati. Kakek kesini mau lihat-lihat kolam sambil ngobrol sama kamu, Rok, ucap kakek. Mau ngobrol perihal apa, kek? Tanya saya. Ya, soal kamu sama Lisa, jawab kakek. Ada beberapa hal yang belum kamu ketahui, tegasnya lagi. Hal apa, kek? Tanya saya penasaran. Sebenarnya Lisa itu bukan anak tunggal. Dia punya saudara, jawab kakek. Lantas, kemana saudaranya, kek? Kok gak pernah kelihatan? Tanya saya bingung. Lisa punya saudara kembar, namanya Risa. Kenapa saudara kembar Lisa tidak pernah kelihatan? Karena saudara Lisa yang bernama Risa sudah meninggal sejak mereka baru lahir. Tetapi Risa, arwahnya masih tetap hidup. Dia pun mengikuti perkembangan layaknya Risa. Dari bayi, balita, mulai berjalan, dan sampai sekarang tumbuh dewasa. Layaknya Lisa, dia pun juga bisa suka terhadap manusia. Ya, layaknya manusia seperti kita, jelas kakek. Lantas, apa hubungannya dengan saya? Tanya saya. Perlu kamu tahu, Rok, Lisa sudah beberapa kali dilamar sama lelaki. Sudah 3 kali kalau seingat kakek. Tapi semuanya membatalkannya sebelum pernikahan, jelas kakek Lisa. Kok bisa gitu, kek? Tanya saya. Ya, semua itu bisa terjadi karena saudara kembarnya Lisa, yaitu Risa, tidak menyukai semua lelaki itu. Karena kebanyakan lelaki sebelumnya hanya ingin numpang hidup di keluarga kami, jawab kakek. Jadi itu alasan keluarga Lisa mendesak saya buru-buru untuk menikah, tanya saya. Bukan hanya itu, Rok. Ada beberapa hal lagi, ucap kakek. Apalagi, kek? Tanya saya lagi. Menurut perhitungan kami, waktu Lisa dan Risa lahir, Risalah kakaknya dan Lisa adiknya. Risa juga tidak terima jika dia didahului oleh adiknya. Yang lebih bikin situasi rumit, Lisa dan Risa menyukai orang yang sama, yaitu kamu, jelas kakek. Tidak mungkin, kek. Saya manusia, sedangkan Risa sudah meninggal.
bagaimana mungkin Risa bisa suka sama saya? Tanya saya heran. Kakek ngerti jika kamu tidak memahami, karena memang rumit untuk dijelaskan, jawab kakek. Lantas jalan keluarnya bagaimana, kek? Tanya saya. Kamu harus menikahi keduanya, jawab kakek. Sontak saja saya kaget dengan pernyataan kakek, yang menurut saya tidak masuk akal. Bagaimana tidak saya seorang manusia normal disuruh menikahi arwah? Logikanya di mana? Kakek, ini tidak mungkin. Saya manusia, sedangkan Risa adalah arwah. Bagaimana bisa kami menikah? Kami sudah beda alam, ucap saya menolak. Iya, kakek mengerti akan ketidakpahaman kamu. Kakek pun tidak mau sebenarnya melakukan hal ini. Tapi kakek kasihan sama Lisa. Sudah beberapa kali akan menikah, tapi gagal terus, jawab kakek. Lantas, saya harus menjadi korbannya gitu, kek? Kakek pun menundukkan kepalanya. Bukan korban, Rok. Lebih tepatnya, sudah takdir kamu. Karena Lisa menyukaimu. Risa pun demikian. Apa kamu selama pacaran sama Lisa tidak pernah bertemu dengan Risa? Atau mungkin mengalami kejadian-kejadian aneh? Tanya kakek. Ya, memang pernah saya mengalami kejadian aneh. Tapi apa mungkin itu Risa? Wajahnya mirip sekali dengan Lisa, kek, jawab saya. Namanya juga kembar, Rok, ucap kakek. Kek, saya tidak bisa jika seperti ini. Walaupun saya suka sama Lisa, tapi ini sangat membingungkan buat saya, kek, ucap saya. Kakek pun tidak menjawab. Kakek pun memberikan sebuah kain putih dengan beberapa tulisan aksara Jawa. Ambillah ini jika suatu saat kamu ingin bertemu dengan Risa, jelas kakek. Saya pun tidak menjawab dan langsung menerima kain itu. Tak terasa hari pun sudah sore. Arok, ayo antar kakek pulang, pinta kakek. Baik, kek, jawab saya. Segera saja saya mempersiapkan motor saya. Kami pun jalan menuju rumah Lisa. Singkatnya, kami pun sampai di depan gerbang rumah Lisa. Tidak mampir dulu, Rok, jawab kakek. Tidak usah, kek. Sudah mau maghrib. Belum mandi juga, jawab saya. Saya melihat Lisa berlari kecil dari dalam rumah. Betah amat ngobrolnya, dari siang sampai sore. Emang ngobrolin apa sih? Tanya Lisa. Ngobrolin bisnis. Ya sudah, kakek masuk dulu. Terima kasih ya, Rok, ucap kakek. Iya, kek, sama-sama, jawab saya. Emangnya ngobrolin apa sih, Yang? Tanya Lisa. Kamu tidak dengar kakek bilang apa? Jawab saya. Bisnis untuk mendapatkan masa depan, ucap Lisa sambil tersenyum. Entahlah. Ya sudah, saya mau pulang dulu, udah sore. Yang, kangen, ucap Lisa. Apaan sih? Geli tahu nggak? Nanti malam kita keluar, ajak saya. Apa yang? Coba ulangin. Ya sudah, tidak jadi, jawab saya. Iya, dasar cowok kulkas. Jam berapa mau keluar? Tanya Lisa. Terserah kamu, jawab saya singkat. Habis maghrib saya ke rumahmu ya, Yang, ucap Lisa. Saya pun sudah tidak menjawab dan langsung berjalan menuju pulang.
Di sepanjang perjalanan, saya terus memikirkan perkataan kakek. Sampai-sampai saya menabrak ayam orang, saking tidak fokusnya. Setelah sampai rumah, langsung saya masukkan motor dan segera mandi. Selesai mandi, saya pun bergegas menuju kamar untuk berganti baju. Baru saja membuka pintu kamar, lagi-lagi kamar sudah tertata rapi. Lisa, jika memang ini perbuatanmu, nanti malam saya akan menemuimu dan meminta penjelasan, ucap saya dalam hati. Baru saja saya mengucapkan seperti itu di dalam hati, tiba-tiba ada suara tertawa. Suara itu lembut dan lirih, tapi terdengar sangat jelas di telinga. Saya pun tidak menghiraukannya. Segera saya berganti pakaian karena Lisa sebentar lagi akan datang. Singkatnya, maghrib pun telah berlalu. Lisa pun baru saja sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lisa pun masuk ke rumah. Bapak sama ibu kemana, Yang? Kok sepi? Tanya Lisa. Pergi ke tempat Pak D, jawab saya. Oh, tumben kamu ngajak keluar. Kangen ya, ucap Lisa. Iya, ucap saya singkat. Yang, kamu jawabnya ya, Yang. Kamu lagi gak sakit kan? Tanya Lisa yang masih kaget. Dengerin dulu sampai selesai orang ngomong tuh, jawab saya. Sudah, tidak usah dijelaskan, saut Lisa. Ayo kita keluar. Langsung saya pun beranjak. Lisa pun tidak menjawab lagi dan langsung mengikuti saya. Singkatnya kami pun sudah berjalan. Kita mau kemana, Yang? Ucap Lisa. Bisa tidak? Tidak usah kegatelan. Geli tahu liatnya. Ya tidak masalah kan manja sama calon suami sendiri, jawabnya. Saya pun tidak menjawab. Males berdebat. Saya mau tanya boleh? Tanya saya. Boleh dong, jawabnya masih saja dengan gaya kemarin. Kalau kamu masih bergaya seperti itu, saya turunin nih, jawab saya agak jengkel dan geli dengan tingkah Lisa. Iya, mau tanya apa? Bener, kamu punya saudara kembar? Tanya saya. Sontak Lisa pun kaget dan melihat ke arah saya. Kamu tahu dari mana, Yang? Saya punya saudara kembar? Tanya Lisa. Kakek sudah cerita semuanya, jawab saya. Apa kakek juga cerita tentang saya yang selalu gagal menikah? Semua sudah diceritakan, jawab saya. Maaf, Yang, bukannya saya tidak mau jujur, tapi saya takut gagal lagi jika saya jujur, tanyanya. Kalau kamu emang serius sama saya, alangkah baiknya kamu jujur. Maaf, Yang, saya benar-benar minta maaf. Saya sayang sama kamu. Sayang saya ke kamu beda dengan cowok yang kemarin-kemarin. Sebenarnya saya juga tahu Risa juga suka sama kamu, Yang, jawabnya. Dari mana kamu tahu? Tanya saya sedikit bingung. Karena beberapa kali Risa menemui saya. Dia bilang juga suka sama kamu. Kamu tahu mengapa saya beberapa kali gagal menikah? Ya, karena si Risa tidak menyukai mantan-mantan saya. Makanya diganggu terus. Malah sampai ada yang kecelakaan juga.
Jujur saya bingung dengan keadaan ini. Jujur, saya sayang sama kamu. Tapi ini sangat sulit bagi saya. Jawab saya. Saya mohon, Yang. Jangan tinggalin saya. Saya sayang sama kamu. Saya tidak mau batal menikah lagi. Pinta Lisa sambil meneteskan air mata. Tapi jika saya menikah sama kamu, saya harus menikah juga sama Risa, kan? Jawab saya. Saya juga tahu hal itu, Yang. Ayah dan kakek juga sudah menjelaskan ke saya. Jawab Lisa. Lantas, apa keputusanmu? Tanya saya. Jika memang itu yang terbaik, saya ikhlas. Yang lagian Lisa itu bukan orang lain, tapi dia saudara kembar saya. Saya juga tidak mau kehilangan kamu, Yang. Jawab Lisa. Maafkan saya. Saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Jawab saya sambil menghela nafas panjang. Tolong, Yang, jangan tinggalin saya. Ucap Lisa sambil memeluk saya. Alhasil kami pun tak jadi makan, hanya muter-muter saja. Kita pulang yuk, ajak saya kepada Lisa. Iya, Yang. Jawab Lisa dengan wajah lesu. Saya kasihan melihat Lisa. Saya tahu Lisa pasti takut hubungannya kandas lagi. Sayang, kok jadi murung gitu? Tanya saya. Sontak saja Lisa menoleh ke saya. Kamu manggil saya, Yang? Tanya Lisa. Saya melakukan hal itu semata-mata untuk menghibur Lisa. Nggak boleh ya? Tanya saya. Yang, ucap Lisa. Ya sudah kalau tidak boleh. Yang, boleh, Yang. Saya cuma terkejut mendengar kamu memanggil saya sayang. Selama kita pacaran, baru kali ini saya dengar kamu memanggil saya sayang. Jawab Lisa. Benar ini boleh? Tanya saya lagi. Boleh. Saya lihat Lisa sudah mulai senang lagi. Saya pun ikut lega. Singkatnya kami pun memutuskan pulang. Yang, bener ya kamu tidak ninggalin aku? Tanya Lisa. Ya insya Allah tidak. Jawab saya. Karena semuanya sudah setuju. Sampai kakek saya pun nyempetin datang ke sini demi menyetujui hubungan kita, Yang. Ucap Lisa memohon. Lah, emang yang kemarin-kemarin tidak disetujui? Tanya saya. Jujur, sebenarnya ayah sama kakek sudah memperingatkan saya. Mereka sudah tidak setuju. Bahkan Risa pun sempat mendatangi saya lewat mimpi bahwa dia juga tidak setuju. Tapi sayanya yang ngeyel. Jelas Lisa. Dasar ngeyelan. Jawab saya singkat. Kalau sama yang dulu-dulu, Lisa selalu mengganggu mereka. Ucap Lisa. Mengganggunya bagaimana? Tanya Lisa. Ada yang sampai 7 hari mimpi didatangi Risa, tapi sebagian mukanya rusak. Ada juga yang diajak main, taunya main ke rumah-rumah mewah. Ternyata kuburan. Ada yang setiap malam kamarnya selalu bau busuk. Macam-macam lah pokoknya. Jawab Lisa. Gitu ya. Saat saya singkat. Kalau kamu pernah diganggu tidak, Yang? Tanya Lisa. Pernah sih, tapi tidak seperti mantan-mantan kamu. Jawab saya. Seperti apa yang ganggunya? Tanya Lisa lagi.
Kamu ingat tidak waktu kamu tanya kenapa saya berhenti di depan gerbang rumah kamu? Tanya saya. Iya, saya ingat, jawab Lisa. Nah, itu saya tuh abis nganterin kamu pulang. Kita abis lihat pasar malam. Malah sempat naik ke komedi putar. Tapi kamu bilang kamu tidak keluar kemana-mana. Nah, itu kemungkinan Lisa. Jelas saya. Terus apa lagi yang? Tanya Lisa penasaran. Terus kamu juga ingat tidak? Waktu saya nelpon kamu, saya tanya, pulang kok nggak pamitan? Terus kamu jawab, pulang kemana dan pamitan sama siapa? Nah, itu kemungkinan juga Lisa yang datang. Saya menceritakan semua keganjilan yang terjadi. Jawab saya. Berarti tidak seserem mantan-mantan saya gangguannya yang, ucap Lisa. Ya, kalau mendengar cerita kamu tentang mantan-mantanmu sih, gangguan saya lebih ringan, jawab saya. Mungkin karena Lisa juga suka sama kamu yang, jelas Lisa. Entahlah, jawab saya singkat. Jujur saja yang, selama saya dekat sama cowok, kamu satu-satunya cowok yang tidak berusaha aneh-aneh ke saya, ucap Lisa. Berarti kamu sudah aneh-aneh sama cowok yang kemarin-kemarin? Tanya saya dengan nada agak keras. Enak aja kamu. Emang saya cewek gampangan apa? Saya selalu menolak untuk hal yang aneh-aneh yang, bantah Lisa. Alah, saya tidak yakin, jawab saya. Kalau kamu tidak percaya, kita buktikan nanti kalau sudah menikah, jawab Lisa. Tak sempat saya menjawab lagi, tiba-tiba ada suara tertawa halus di kursi belakang. Sontak saya dan Lisa pun saling menatap dan hampir bersamaan menyebut nama Lisa. Lisa? Kami pun diam sejenak untuk memikirkan hal itu. Lisa, apa dari tadi kamu mengikuti kami? Tanya saya. Lisa pun memegang lengan saya dengan erat. Jika kamu memang mengikuti kami dari tadi, berikan kami tanda, ucap saya. Seketika sesudah saya bilang seperti itu, lampu dalam mobil pun hidup dengan sendirinya. Saya dan Lisa pun sempat kaget akan hal itu. Saya berhenti sejenak, lalu saya mematikan lampu tersebut. Karena lampu tersebut terletak di tengah-tengah antara bangku depan dan bangku belakang. Kemudian saya mengucap lagi, terima kasih Lisa, sudah memberi tanda, ucap saya. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Yang, kamu antar saya pulang ya. Nanti mobil kamu bawa aja, pinta Lisa. Saya pun hanya mengangguk karena saya paham apa yang dirasakan Lisa. Singkatnya, kami pun sampai di rumah Lisa. Waktu itu tak terasa sudah jam 11 malam. Yang, kamu tidak masuk dulu? Iya, saya mau masuk dulu. Sekalian mau minta maaf sama orang tuamu karena pulang kemalaman, jawab saya. Kami pun lantas langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum, ucap Lisa. Waalaikumsalam, jawab orang di dalam. Dibukalah pintu rumah. Ternyata ayah Lisa yang buka. Tumben sampai malam, tanya ayah Lisa. Lisa pun tidak menjawab. Dia langsung masuk rumah. Saya lihat kakek pun belum tidur. Sepertinya memang menunggu saya dan Lisa pulang. Maaf pak, kek, kemalaman bawa Lisa pulang, ucap saya. Ya ndak apa-apa torok. Mau kamu sama Lisa pulang pagi juga kami izinkan.
karena kami sudah percaya sama kamu. Tapi kamu jangan beranggapan kami mengizinkan Lisa pulang pagi dengan mantan-mantannya yang kemarin ya. Cuma sama kamu kami mengizinkan. Jelas ayahnya Lisa. Iya pak. Oh ya pak, saya minta izin untuk bawa mobil pulang. Karena tadi saya dijemput sama Lisa. Sekarang saya yang mengantar Lisa. Jadi saya tidak membawa kendaraan. Izin saya. Wis, kamu bawa saja Rok, ndak apa-apa, jawab ayah Lisa. Ya sudah, saya pamit dulu ya pak, jawab saya.